dalam surat Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani maksudnya, sungguh telah datang kepada kamu rasul kami, utusan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kepada kamu agama kami, kata Allah, syariat Islam ini, ala fatratin minar rusul, yang mana sempat terputus pengiriman rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu, kita tahu dalam sejarah sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam terjadi terputus pengiriman rasul selama kurang lebih 570 tahun. Sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam terjadi pemutusan pengiriman rasul. Artinya Allah tidak mengirim rasul selama kurun waktu 570 tahun. Hampir 6 abad lamanya. Sedangkan sepeninggal Nabi Isa adalah nabi rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah sebelum nabi kita datang. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah menurut agama kita, menurut Al-Quran, ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya merupakan agama Islam, kitab sucinya Injil yang merupakan wahyu dari Allah, itu oleh generasi yang datang berikutnya dirubah, dirusak. Selama hampir 6 abad itu manusia hidup benar-benar dalam keadaan yang jahiliyah, Bapak Ibu. Dalam keadaan yang jahiliyah, tidak ada lagi pedoman hidup manusia, karena kitab suci Injil yang diharapkan untuk menerangi kehidupan manusia sudah dirubah oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab di masa itu, bukan oleh pengikut Nabi Isa, bukan oleh Al-Hawariyun. Injil itu dirusak oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa, yang dipimpin oleh Paulus ketika itu. Ajaran Nabi Isa yang mengajarkan Tuhan satu, yang mengajarkan tentang kenabian, mengajarkan tentang kerasulan, itu semua dibuang, dihancurkan, dirusak. Istilah Al-Quran itu apa? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi. Mereka rubah-rubah isi kitab suci mereka. Yang tadinya Nabi Isa mengajarkan Tuhan itu satu, berubah menjadi 3. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Nabi Isa mereka pertuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan kita, khususnya Bapak PLT Gubernur Aceh. Mohon maaf karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 20 menit, jadi saya jamak saja penghormatannya. Semua yang hadir ini adalah orang-orang terhormat. Wabil khusus kepada duyufun al-kiram, al-qurra khassatan min Misr, Syekh Toha Nu'man. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lupa yang saya muliakan Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Malam ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat hadir untuk yang kedua kalinya tampil di masjid, di halaman Masjid Raya Baitur Rahman atas undangan pimpinan daerah kita, gubernur, yang dulu juga kurang lebih 5 tahun yang lalu saya pernah hadir undangan Bapak Gubernur Dr. Zaini di acara yang sama, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak salah, acara Maulid waktu itu qori'nya juga Ustadz Syekh Toha. Jadi kami ini sepertinya pasangan abadi nih ya. Alhamdulillah. Hanya saja waktu itu saya tidak jumpa dengan beliau karena makomnya beda. Beliau makomnya di makom suyuh, kita makomnya orang-orang kecil. Dan teristimewa malam ini acara maulid kita digabung dengan haflah Al-Quran, dan sengaja qori undangan kita ditampilkan terakhir karena acara pemungkas kita adalah haflah Al-Quran. Untuk saya tinggal 15 menit lagi. Pohaba Bapak Ibu sehat? Bisanya cuma itu aja. Udah sering ke Aceh cuma itu saja. Cuma mengawali ceramah saya ini, saya bacakan sebuah pantun. Aceh Metuah Nanggru Pusaka, warisan syuhada dan para aulia. Tajaga beget hukum syariat Allah, Metuah Nanggru Aceh buat selama-lama. Ini baru tadi pagi berguru sama guru saya, Syekh Ahmad Rijal. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Gubernur, saya tidak tahu dari mana harus mengawali ceramah ini. Agenda kita ini agenda besar, tapi waktu buat saya hanya sedikit sekali. Tadi MC mengatakan ceramah ini untuk mengupas keagungan Al-Quran yang dirangkai dengan Maulid Nabi. Pada mukaddimah di atas tadi, saya mengawali ceramah saya ini membacakan 2 ayat. Ayat yang pertama di surat An-Nisa ayat 170. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Wahai umat manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepada kamu Rasul kami dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua tadi dalam surat Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani maksudnya, sungguh telah datang kepada kamu Rasul kami, utusan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kepada kamu agama kami, kata Allah, syariat Islam ini, ala fatratin minar rusul, yang mana sempat terputus pengiriman rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu, kita tahu dalam sejarah sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam terjadi terputus pengiriman Rasul selama kurang lebih 570 tahun. Maaf Pak ya, saya nggak bisa muter-muter, ini yang di belakang saya bukan tidak menghormati ya, tapi suara saya bisa didengar Pak ya.
Saya ingin mengawali tentang sejarah sedikit. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalatu wassalam, terjadi pemutusan pengiriman Rasul. Artinya Allah tidak mengirim Rasul selama kurun waktu 570 tahun. Hampir 6 abad lamanya. Sedangkan sepeninggal Nabi Isa adalah Nabi Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah sebelum Nabi kita datang. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah menurut agama kita, menurut Al-Quran, ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya merupakan agama Islam, kitab sucinya Injil yang merupakan wahyu dari Allah, itu oleh generasi yang datang berikutnya dirubah, dirusak. Akhirnya selama hampir 6 abad itu manusia hidup benar-benar dalam keadaan yang jahiliyah, Bapak Ibu. Dalam keadaan yang jahiliyah. Tidak ada lagi pedoman hidup manusia. Karena kitab suci Injil yang diharapkan untuk menerangi kehidupan manusia sudah dirubah oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab di masa itu. Bukan oleh pengikut Nabi Isa, bukan oleh Al-Hawariyun. Injil itu dirusak oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa, yang dipimpin oleh Paulus ketika itu. Ajaran Nabi Isa yang mengajarkan Tuhan satu, yang mengajarkan tentang kenabian, mengajarkan tentang kerasulan, itu semua dibuang, dihancurkan, dirusak. Istilah Al-Quran itu apa? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi. Mereka rubah-rubah isi kitab suci mereka. Yang tadinya Nabi Isa mengajarkan Tuhan itu satu, berubah menjadi 3. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Nabi Isa mereka pertuhan. Nah, selama hampir 6 abad itu manusia sudah tidak mengenal lagi yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Jahiliyah itu bukan berarti mereka tidak percaya kepada Tuhan. Masyarakat jahiliyah dulu percaya kepada Tuhan, karena secara akal mereka tidak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Betul Bapak Ibu? Betul. Maka ketika Quran turun, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Muhammad, seandainya kau tanya orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka pasti menjawab Allah. Allah menurut mereka Tuhan, kira-kira begitu. Tapi Tuhan yang sesungguhnya itu yang mana? Mereka tidak punya pedoman, tidak ada petunjuk, karena tidak ada satu kitab suci pun Bapak Ibu yang benar saat itu. Mereka hidup dalam kebingungan. Di satu sisi mereka percaya ada yang menciptakan alam ini. Tidak mungkin alam ini yang begini rapi, terstruktur, langit 7 lapis tanpa tiang, tidak mungkin ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah. Maka orang-orang dulu juga percaya Allah itu ada, tapi mereka tidak tahu yang mana Allah itu. Akhirnya mereka menghayal, mereka berimajinasi, mereka buatlah Tuhan menurut rupa atau wajah mereka yang diukir dari batu-batu, dari kayu-kayu, diletakkan di sudut-sudut Ka'bah. Ada 4 buah Tuhan yang besar ketika itu. Ada namanya Lat, Uzza, Manat, Hubal, dan ratusan patung-patung kecil. Kenapa? Karena sejak dulu mereka sudah mensakralkan yang namanya Ka'bah Al-Musarrafah. Jadi Ka'bah itu dari zaman jahiliyah, dari zaman dulu itu sudah sakral Bapak Ibu Saudara. Betul? Jadi kesimpulannya, masyarakat jahiliyah bukan tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya, tapi mereka tidak punya pedoman, tidak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Dalam suasana yang seperti itulah
datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang di saat yang tepat, Bapak Ibu. Ya, beliau hadir itu di saat yang tepat. Masyarakat sudah jahiliyah, masyarakat sudah rusak, masyarakat sudah hancur. Disitulah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di awal-awal Nabi berdakwah merubah masyarakat itu, Pak, Masya Allah, sulitnya bukan main. Tidak mudah orang Arab menerima ajaran Muhammad ini, apalagi ajaran Islam ini, Pak, Bu, bertolak belakang dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Coba bayangkan, Nabi Muhammad membawa ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab yang panas. Tiba-tiba di situ ada ajaran puasa. Bayangin, Pak, panas-panas disuruh puasa. Mudah nggak menerima itu? Sulit. Kemudian datang ajaran Nabi Muhammad mengajarkan sholat, yang mana sholat itu harus bersuci dulu, dan bersuci itu, toharo itu harus pakai air. Padahal di Arab saat itu air susah. Bayangkan, orang lagi kesulitan air disuruh sholat pakai air dalam wudhu. Begitu juga orang yang junub disuruh mandi pakai air. Arab yang kering, yang susah air, datang ajaran Islam, orang junub suruh mandi pakai air. Sulit diterima oleh orang Arab. Betul? Di masyarakat Arab waktu itu makanan susah. Tiba-tiba datang ajaran Islam menyuruh mengeluarkan zakat pakai makanan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kehidupan masyarakat jahiliyah waktu itu berkasta-kasta. Orang yang kaya tidak pernah berteman sama orang yang miskin, yang pejabat tidak pernah dekat dengan rakyat. Tiba-tiba datang ajaran Islam membawa persamaan derajat. Kata Nabi, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min adam wa adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, nenek moyang kamu satu, semua kamu berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan Arab dengan yang bukan Arab, kecuali takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pak, tidak mudah bagi orang Arab, tidak mudah bagi Nabi untuk mendakwakan Islam ketika itu, yang mana ajaran Islam yang dibawa Nabi ini sangat bertentangan dengan keadaan masyarakat Arab ketika itu. Sehingga yang mempercepat dakwah ini tersebar bukan dari segi konsep, ya. Masyarakat Arab waktu itu menerima Islam bukan dari konsepnya. Kalau konsepnya sulit mereka terima. Kenapa? Selalu tampil beda. Sulit air disuruh main air, sulit makanan suruh zakat pakai makanan, orang lagi panas-panas disuruh puasa. Sulit mereka menerima ajaran Islam kalau dari aspek konsep itu. Lalu dari segi mana mereka bisa menerima Islam ini, Pak Bu, waktu itu? Dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlak, hanya dari akhlak saja. Karena waktunya terbatas, saya kasih satu saja. Apa akhlak Nabi yang paling berkesan, yang mudah diterima oleh orang Arab, lalu orang itu kagum kepada Nabi? Apa? Yang paling mereka kagumi itu adalah akhlak Nabi tentang kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelemah lembutan dan tawaduk Nabi itu. Itu yang dilukiskan dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad,
sehingga engkau bisa berlemah lembut, kata Allah. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kuncinya orang bisa mudah menerima Islam ini adalah karena kelemah lembutan Nabi saat itu, Bapak Ibu. Orang yang sangat santun, lembut. Yang saya lihat belakang ini Pak Gubernur ini mulai hilang dari diri umat Islam.